Halo, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah pola sederhana di AutoCAD di mana nanti akan dilihat di gambar berikutnya. Di mana di sini ada contoh polanya dan langsung saja kita buat cekidot. Nah, di sini saya akan membuat circle terlebih dahulu di mana circle-nya berukuran 30. Setelah itu saya buat circle ukuran 60. Nah, habis itu di line dengan panjang yaitu 56. Nah, setelah itu kita bikin lagi circle. Pertama itu menggunakan radius berukuran 14 dan yang kedua yaitu menggunakan diameter berukuran 15. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi line 15 untuk membuat circle selanjutnya. Kita buat lagi menggunakan radius berukuran 14 dan circle berukuran 15 menggunakan diameter. Nah, setelah seperti itu kita tambahkan 20 menggunakan diameter untuk menggariskan nantinya menghubungkan atau menggariskan panjang si bulatan. Nah, selanjutnya kita membuat line dimana kita cari titik tengahnya untuk mengukur ke bagian si samping bulatan tersebut. Nah, setelah itu sudah dapat. Nah, setelah itu kita trim untuk menghapus ya, kodenya trim. Setelah itu kita buat lagi nih garisnya menggunakan line. Kita gariskan lagi agar membentuk sebuah kayak lingkaran seperti itu. Nah, kita line lagi, line habis itu ditempel. Nah, kalau sudah semua, waktunya kita trimming. Nah, trimming sampai membentuk pola yang kita inginkan atau yang ada di gambar. Nah, trimmingnya cukup lama ya, karena kita lihat-lihat dulu apakah ada bagian terkecil dari trimming tersebut yang belum kita hapus, karena nantinya di proses trimming ini bisa memengaruhi hasil dari sebelahnya, karena kita akan membuat mirror untuk posisi pola di sebelahnya. Nah, ini bagian terkecil-kecil ini yang bisa memengaruhi kualitas gambar nanti saat kita membuat pola di AutoCAD. Kita zoom lagi, itu belum terkena. Nah, di zoom lagi baru kena ya, karena dari detail-detail tersebut atau dari detail kecil tersebut bisa memengaruhi hasil dari gambar yang kita buat. Nah, kita trimming, dimana setelah ini kita akan membuat yang namanya mirror dari si gambar tersebut. Nah, kan kalau ini kan baru setengahnya, habis ini kita akan membuat setengahnya lagi dengan cara memirrorkan gambar dari yang telah kita buat. Nah, di sini dimana proses memblok dulu semua gambar. Setelah itu kita tulis mirror. Sudah tulis mirror, habis itu kita cari titik tengahnya dan titik atasnya. Nah, baru kita pencet. Nah, setelah dipencet ada tulisan yes atau no. Karena di video ini tidak kelihatan, nanti kalian pencet no, akan muncul seperti ini lalu di enter. Nah, sudah seperti ini kita akan membuat. Selanjutnya saya akan membuat tampak samping dari si pola gambar tersebut, dimana kita akan menggaris-garis dulu menggunakan line, garis asal saja. Di garis-garis kita cari titik tengahnya untuk mencari garis si bagian pinggirnya, dimana guna garis ini tuh untuk membentuknya pola-pola dari nanti gambar atau tampak samping yang akan kita buat. Kita line, habis itu pinggirnya kita line, jadi bagian pinggir-pinggirnya kita line atau kita buat garis. Nah, udah seperti itu kita akan membuat satu line lagi di bagian tengahnya nanti sehabis ini. Guna dari si line ini sekali lagi itu untuk membantu pola berikutnya. Nah, sekarang kita akan membuat garis awalannya dimana panjangnya yaitu
20. Kita cari dulu, di line dulu pinggirnya, lupa saya line. Nah setelah itu kita cari panjangnya, kita harus tahu dulu nih titik tengahnya. Nah sebelum tahu kita harus line dulu garis tengahnya ke bawah. Nah setelah itu kita lihat panjangnya, langsung tarik saja, nanti kita bakal tahu. Nah kita bakal tahu kalau kita bisa menghubungkan dari titik satu ke satunya. Setelah itu kita ke ataskan panjangnya 40, ke samping panjangnya 35, ke bawah panjangnya 20. Lalu untuk ke sampingnya kita bisa mengikuti garis yang telah ada. Nah setelah kita lihat, kita ikuti saja garis yang telah ada, ditarik menggunakan line ya seperti biasa untuk menarik garis. Sebentar. Nah setelah saya hitung lagi, habis itu lalu ditarik. Nah baru ketahuan bagian ujungnya di mana. Jangan lupa untuk mengetahui bagian ujungnya kita harus mengetahui ada tanda hijau-hijau, lalu di enter. Nah setelah itu kita akan membuat si panjang atasnya nih. Si panjang atasnya ini berukuran 5, pertama kita garis bantuin dulu semuanya. Nah setelah itu kita buat panjang si ukuran sampingnya, dimana panjang si ukuran sampingnya itu 5. Nah dibikin 5. Nah setelah itu, setelah jadi 5, kita sudah mengetahui nih panjang dari si sampingnya. Nah untuk mengetahui, sebelum untuk mengetahui yang selanjutnya, kita trimming dulu tuh tadi atasnya untuk mempermudah kita nanti proses permiroran. Nah kita trimming. Gunanya trimming itu untuk membuat si sebuah gambar ini tidak terlihat tidak bagus gitu. Maksudnya dalam artian untuk memperbagus gambar atau untuk membuang detail-detail yang tidak perlu di dalam gambar. Nah sudah seperti ini, kita akan fillet gambarnya agar bisa berukuran atau membentuk sebuah ukuran yang ada di tampak atas. Dimana untuk memfillet bagian dari si pola tersebut, kita harus mengetahui fillet. Habis itu kita tulis R, dimana si radiusnya itu 2.5. Nah setelah itu kita pencet nih. Nah jadi seperti itu, atau seperti yang gambar di atas, dimana fillet tersebut membuat lekungan dari si pola tersebut. Nah sudah di fillet seperti itu, kita akan trimming lagi dari pola-pola yang tidak diperlukan di bagian situ. Nah kita trimming untuk memperbagus atau untuk memperbuang hasil gambar yang tidak perlu atau yang tidak perlu ada di situ. Langsung saja saya trimming pola-pola kecil yang tidak diperlukan di gambar ini. Nah pola seperti atau selanjutnya saya akan membuat garis tengah atau garis putus-putus, dimana selanjutnya kita akan membuat garis atau garis putus-putus, dimana fungsi garis putus-putus ini untuk menandakan dari pola yang dari tampak atas tersebut. Nah untuk garis putus-putus ini, pertama kita akan buat di bagian titik tengahnya atau titik bagian tengah dari suatu pola dari tampak atas. Setelah itu bagian sampingnya. Nah untuk mengetahui si bagian dari si bulat-bulat yang ada di bagian pola atas. Nah untuk setelah jadi seperti itu, kita trim dulu untuk memperbagus pola atau untuk membuang hal-hal kecil yang tidak perlu pada dalam pola. Nah sesudah itu bagian yang sama dimana saya akan memirror kembali dari si pola ini. Nah pertama kita blok dulu. Setelah saya blok, saya tulis mirror, habis itu saya pencet bagian hijau-hijau tadi. Nah akan muncul gambar seperti ini. Fungsi dari mirror itu untuk membuat pola selanjutnya atau pola berikutnya di bagian sampingnya agar membentuk suatu gambaran. Nah setelah sudah jadi seperti ini, karena masih menggunakan garis titik garis saat ditarik, kita lihat. Nah saat ditarik masih menggunakan garis titik garis, saya akan ubah dulu menjadi garis atau garis seutuhnya atau line seutuhnya di bagian layer properties. Nah setelah itu, saat kita sudah ubah, kita akan buat bagian atasnya dulu untuk mengetahui panjang si ukuran tampak dalam dari pola tersebut. Nah habis itu kita tarik.
Setelah ditarik, kita garis lagi berukuran 40. Ini berukuran 40 juga. Setelah ditarik semua, kita akan bikin tampak bagian tengahnya, dimana panjang dari si bagian samping ke atas atau dari samping ke atas itu 10. Kita lihat, atau kita membuatnya menggunakan line. Nah, 10, selanjutnya ke pinggir 5, ke atas 5. Kita ke pinggir dulu 5. Setelah itu ke atas 5, lalu ke atas lagi yaitu 11, ke bawah 5, ke samping 5, dan ke bawah atau garis bawah 10. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan memfilet bagian dari si lancipnya agar membentuk pola yang sama. Sebelum memfilet pola tersebut, saya akan membuat garis yang sama dengan pola sebelah, dimana kita buat garis dulu. Nah, sudah buat garis, baru kita akan memfilet dari si gambar tersebut, dimana nanti saya tulis fillet, habis itu saya tulis radius, lalu enter, saya tulis 2,5. Nah, setelah itu di fillet seperti dilihat dari gambar di depan, habis itu di enter atau escape dulu baru enter, habis itu di fillet lagi. Nah, setelah itu saya akan melakukan proses trimming, dimana untuk membuang hasil-hasil gambar yang tidak perlu atau bagian yang tidak perlu di proses tersebut. Nah, setelah jadi seperti ini, saya akan membuat yang selanjutnya, yaitu garis atau dari pola tersebut, yaitu garis putus-putus. Diganti dulu di layer properties, habis itu saya tarik garis untuk mengetahui kedalaman dari si pola tersebut. Tarik garis saja ke bawah. Nah, dari gambar hijau tersebut ditarik garis saja. Guna dari garis putus-putus itu untuk mengetahui titik kedalaman dari si sebuah benda tersebut, dimana di sini saya menggunakan gambar cat yang 2 dimensi, dimana langkah selanjutnya itu membuat garis putus-putus di bagian dalam suatu pola, dimana membuat garis putus-putus itu lagi-lagi membuat kedalaman dari si titik tersebut. Nah, setelah itu digaris saja. Nah, setelah sudah jadi seperti ini atau sudah jadi tampak atas, samping, dan kedalaman dari si pola tersebut atau dari si gambar tersebut, saya akan membuat garis atau ukuran menggunakan dimension, dimana dari panjang garis tersebut kita ukur untuk mengetahui atau mencocokkan berapa panjang atau berapa diameter atau berapa radius dari si gambar yang telah kita buat. Nah, di sini tuh hampir sudah setengah jadi dari gambar yang telah kita buat. Bisa dilihat bahwa gambar tersebut telah memiliki dimension atau garis atau angka yang telah ditentukan oleh
pola yang ada di awal, dimana gambar tersebut memiliki kecocokan atau kesamaan dari pola yang telah dibuat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah.